Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Andrea Merani, mahasiswa dari STIS TEMBI Bandung, kelas 4 Prodi S1 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Motivasi Kewirausahaan, di mana tugasnya adalah untuk mewawancarai seorang pengusaha. Nah, sebelumnya saya akan cerita sedikit di mana narasumber saya adalah seorang pengusaha muda yang dapat menginspirasi kita semua yang masih muda. Di usianya yang baru 18 tahun sekarang, dia sudah bisa buat brand sendiri, yaitu benjek.id. Buat yang belum tahu benjek itu apa, ini ketik. The best uniform is taqwa. It's better if our uniform shows our devotion. Nah, udah lihat kan? Dan yang lebih menarik lagi, bahwa di desainnya itu ada unsur dakwahnya. Di desainnya ada unsur dakwahnya. Contohnya nih, kayak gini. Atau ini. Kalian juga boleh kepoin IG-nya. Di situ ada beberapa katalog yang ada di link ini. Oke teman-teman semua, kita beralih ke ownernya. Ownernya ini usianya sekarang baru 18 tahun. Buat kalian yang penasaran, ini profilnya. Nah, udah lihat kan? Jadi sekarang udah tahu benjek itu apa, siapa ownernya, dan langsung aja kita ke perbincangan antara saya dan owner. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Tiara Andrea. Saya mahasiswa dari STIS. Nah, saya perkenalkan, nama saya Bihari Satila Anwar. Saya selaku owner dari distro Benjek Wear atau benjek.id. Di sini tugas, jadi wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, dan saya akan mencari tahu tentang usaha apa yang saya jalani. Udah berapa tahun ini apa namanya ini berjalan? Sebenarnya dulu tuh hampir, kalau dengan sekarang hampir 2 tahun. Nah, dulu itu kan banyak kan, banyak masalah juga kan, masalah antara bisnis dengan belajar kan, itu misalnya bisnis dulu atau belajar nih, itu ada kendala. Jadi ketika itu tuh dulu tuh bisnis, udah bisnis sambil sekolah. Nah pas sekolah terus berencana untuk rencana itu ke Tafi gitu ya. Tafi dulu itu kan kebetulan pesantren kan, dulu itu aku SMA-nya di sini. Jadi pulang pergi di Al-Falah. Nah, pulang pergi ya. Nah, pulang pergi di sana udah pulang pergi. Nah, udah beres misalnya. Nah, terus ada 2 pilihan, lanjut bisnis atau misalnya menghafal Quran. Begitu itu. Nah, di sana makanya aku mutusin langsung yang hafal Quran. 6 bulan hafal Qurannya. 6 bulan. Nah, udah 6 bulan keluar bisnis itu ditinggalin. Makanya di sini pas selama keluar itu bisnis itu anjlok mendadak gitu. Nah, Jadi udah berjalan sebelum. ya udah berjalan, cuman semenjak keluar bisnis ditinggalin karena demi Al-Quran gitu. Tapi sekarang udah mulai berjalan lagi. Ya sekarang mulai berjalan lagi. Sekarang itu konsep kan sebelumnya udah ada. Sekarang itu lagi menyiapkan
tentang ya nggak jauh sih, sekitar desain. Karena kan jualan kaos itu sebenarnya bukan jualan kaos tapi jualan desain, karena kan yang menarik itu desainnya. Itu produksi sendiri. Ya produksi sendiri, karena kalau misalnya ke orang lain biasanya kan produksi minimal dua pasaran produksi. Nah, misalnya tuh pernah bangkrut aku tuh, beli 2 lusin ternyata misalnya nggak sesuai ekspektasi gitu. Kok ininya gini, kok ininya gini. Nah, makanya di sana kalau produksi ke orang lain malah ini juga malah bangkrut, uang habis, terus gimana lagi nggak ada penghasilan. Nah, maka mulai nih langsung produksi sendiri gitu. Sendiri sampai sekarang. Ya sekarang Udah punya karyawan. belum, masih tim dari keluarga. Oh iya. Ya. Biasanya harga jualnya per satu itu berapa? Misalnya aku baru 85. Dulu pernah ngejual 100.000 lebih bahkan per kaos. Bahkan yang penting itu kan banyak kaos juga yang 30.000 kan. Tapi lagi nguatin brand biar bagus brandnya, bagus brand, udah punya konsep, nah, dijual mahal juga, insya Allah lah ada yang beli. Pemasarannya online. Ya pemasaran online, marketplace aja gitu kayak misalnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain kayak Facebook, Instagram, bisa. Offline juga ada ada. Ada. Selama apa ya? Selama menjalani ini sendiri pasti ada kan naik turunnya ya. Kalau dagang tuh pernah nggak ada di titik dimana kayaknya udah deh nyerah aja gitu. Mau banting setir gitu atau pernah kepikiran banting setir ke yang lain? Nah pasti dulu itu kepikiran, kok ini bisnis di sini malah ini gitu, malah pusing gitu kan, malah nggak maju-maju nih, gimana nih, bingung kan ya. Jadi pengennya tuh ganti kan, ganti. Jadi susah gitu untuk setia itu kan. Istiqomahan sih. Istiqomah itu susah, makanya di sana itu mulai dinasihatin sama ayah saya sendiri gitu. Berarti sama ibu gitu kan, sama ibu orang ini kan udah nggak ada sekarang, udah meninggal. Dulu itu kan jadi bahkan kan kalau kita soal bisnis itu, bahkan seorang motivator Mary Riana itu bilang, jika kamu punya impian yang belum terwujud, jangan kau ganti impian itu, tapi ubah strateginya. Nah, ubah strateginya. Misalnya kamu misalkan lagi pengen wujudin impian, jangan ganti. Contohnya gini, dulu ibu ini ya, saya nyebutnya ke ibu ini, nak belikan ayam misalnya, ayam di warung ini. Kalau nggak ada di warung ini, kalau nggak ada warung A, kalau nggak ada warung B, kalau ada warung C. Pusing kan menurut aku. Terus aku bilang gini, ganti aja mie sama yang lain, kayak daging sapi. Nah, itu ini kalau misalnya nggak, kan tujuan kita tuh beli ayam. Kalau nggak ada jangan ganti jadi daging sapi, tapi ganti strateginya warung A, warung B, Jalan lain gitu. ya jalan lain gitu. Biasanya, nah kalau dari segi ke kelemahannya pasti ada di ini. Kalau misalnya lagi, ini bagusnya nih, biasanya kalau lagi waktu gimana? Bagus dalam penjualannya. Kalau kan sekarang juga pandemi kan agak lumayan gitu. Biasanya kalau kebanyakan kan offline juga ada, kan? Online juga ada. Makanya lagi pandemi ini agak lumayan gitu kan, sebenarnya harus bangkit pas masa sulit itu. Tapi cuma sekarang itu saya tuh mau fokus nyiapin semua desain banyak gitu, desain banyak tapi semua bagus gitulah intinya. Nah, itu buat jangka panjang. Jadi ketika sekarang masih pandemi gitu, lagi sulitnya, maka ini waktu yang terbaik untuk mempersiapkan bisnis ini. Makanya nanti kalau udah berhenti baru action. Jadi ada persiapan buat sesuatu yang baru yang akan datang lagi. Kalau misalnya dari tips nih, ada nggak tips buat teman-teman yang termasuk buat saya sendiri, gimana caranya aman sebenarnya berapa tahun sekarang? 18.
tips biar apa ya, bisa itu percaya diri dan berani untuk memulai? Awalnya kan gini, kan selaku saya kan foundernya dari BNC kan, BNC itu kan ya muslim, tentang muslim, makanya konsep saya sendiri ya ada kan perkataan Nabi gitu, beliau itu kata jika ada pedagang atau misalnya orang yang jago bisnis itu dalam ini, terus dia itu jujur, dia itu nanti di surga itu seperti ini lah, nanti itu di surga bersama Rasul sendiri, makanya ini tuh dekat gitu. Nah itu motivasi saya gitu, motivasi saya sendiri, masa gitu gak mau gitu sama Rasul nanti di surga bersama gitu, itu motivasi saya untuk terpesan kita kok harus jadi pedagang, bukan pedagang misalnya bisnismen, tapi dia itu punya jujur, karena itu impian saya gitu. Makanya bertemu sama Rasul nanti. Makanya anak muda kalau misalnya mempunyai ingin gitu soal bisnis itu jadi motivasi utama, karena kan siapa yang nggak mau sih bertemu sama Rasulullah kan, siapa sih, makanya itu jadi motivasi. Makanya anak muda ini misalnya kan harus semangat, karena sebelumnya kan saya juga gak kepikir gitu soal bisnis, mending belajar, mending misalnya ngajar, tapi justru Islam itu gak sesulit yang kita bayangkan gitu kan. Misalnya itu dagang bisa jalan, main bisa jalan, yang penting ada batas gitu, nggak terlalu mengkangting pokoknya mah jadi keluar sengaja kan. Pokoknya jadi Islam itu nggak mengkang gitu lah, Islam itu sebenarnya free, cuma sebenarnya nafsu yang ingin lebih gitu, nah itu makanya kalau misalnya gitu kan, masa gitu nggak pengen gitu misalnya kan, kita itu masih jangan ke orang tua terus beli baju sendiri dengan hasil sendiri, bangga gitu bahwa aku bangga, makanya itu motivasi untuk dari orang tua, terus dari janji bahwa itu bisa bertemu gitu sama Rasul itu bahkan dekat gitu, karena lewat dari pedagang itu, lewat dari bisnisnya gitu. Terakhir nih, ada nggak sih apa namanya, bisa nggak kita jadi reseller di BNJ? Oh, bisa. Ada apa belum ya? Nanti sistemnya bisa reseller, dropship kan. Kalau reseller itu ada beli terus dijual lagi. Kalau dropship misalnya dipasarkan terus dijual, tapi nggak ada modal, nggak harus beli ke saya. Jadi misalnya Rara nih jualin produk aku nih, katalognya ini, apa itu tuh informasi tentang bajunya, nanti kalau ada yang beli kontak aja ke Bihan, tapi misalnya si konsumen itu jangan sampai tahu bahwa aku itu ownernya, tapi tahu aja bahwa kamu itu ownernya. Jadi seolah-olah kamu itu ownernya, makanya kalau seolah-olah kamu ownernya, kamu akan berusaha untuk sebaik-baiknya untuk bisnis itu sendiri, meskipun misalnya bisnisnya saya ownernya, tapi kamu merasa bahwa aku juga harus memegang bisnis seperti ownernya sendiri, makanya nggak akan main-main gitu. Jadi makanya Mbak, sampai konsumen itu pada wah pelayanannya bagus nih, dari siapa juga wah pelayanannya bagus, jadi konsumen itu senang gitu dengan pelayanan gitu ya. Dan bahkan ada motivasi kan, bahkan banyak sih sebenarnya motivasi itu kan. Sebenarnya bisnis itu pusing, aku ngerasa bisnis itu pusing, tapi kan kamu itu punya Al-Quran gitu kan, dia itu yang menawarnya
kalau misalnya pengen bisnis aja pusing, ada Al-Quran gitu kan misalnya. Terus bahkan jadi ini buat motivasi gitu bahwa kalau itu udah benar-benar gitu ngasih Quran buat kamu misalnya yang galau kan, oh ini ada Al-Qurannya kan. Makanya kan perempuan diciptakan dengan laki-laki karena sepasang ya, inilah kecocokan kan. Terus bahkan kan kata Habib itu kan tahu UFC itu UFC yang pegulat kan dia itu bilang when Allah is with you nobody can beat you, you have to believe this. Jika misalnya kamu selama Allah bersamamu, selama yakin Allah bersamamu, tidak akan bisa yang mengalahkanmu gitu. Kamu harus percaya ini gitu. Jadi bahkan aku ganti misalnya when Allah is with you nothing can stop you from success, nobody gitu. You have to believe this. Jika kamu punya Allah, kamu selalu berpercaya Allah, tidak akan yang bisa menghalangkan dari kesuksesan. Kamu harus percaya ini. Itu pertama. Makanya jadi muslim yang berbeda dari yang lain. Jadi muslim jangan jadi biasa-biasa aja gitu kan. Jadi yang biasa. Nah, jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari perbincangan saya dengan owner Benjik ini. Yang pertama, coba jadikan masa muda kalian bermanfaat. Ciptakan masa depan kalian dengan hari ini, di mana kalian bisa berkreasi, berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan passion kalian. Beranilah untuk memulai. Yang kedua adalah istiqomah, di mana jika kalian sudah berani